Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran IPA kelas 8, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Kali ini kita akan membahas materi pertemuan yang ketiga, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama yaitu kompetensi dasar, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga sistem pencernaan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan manusia, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia, dan menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia, Ibu akan bertanya terlebih dahulu pada kalian tentang apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingatkah kalian apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Ya, fungsi makanan bagi tubuh kita itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi, kemudian yang kedua sebagai zat pembangun dan pengganti sel-sel yang rusak, dan sebagai pelindung dan pengatur tubuh. Bagaimana makanan diproses dalam tubuh? Secara umum, makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan makanan, absorpsi penyerapan zat makanan, dan defekasi atau pengeluaran sisa makanan. Anak-anak, pencernaan makanan terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanis dan yang kedua pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis itu proses pencernaan yang mengubah bentuk dan ukuran makanan dari besar menjadi kecil. Pencernaan mekanis ini terjadi ketika makanan dikunyah di dalam mulut, serta ketika makanan dicampur dan diremas, yaitu ketika berada di dalam lambung. Contoh kamu perhatikan pada gambar, yaitu roti yang tadinya ukurannya besar setelah dikunyah akan menjadi butiran roti yang ukurannya lebih kecil. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan yang menguraikan molekul-molekul makanan dari molekul kompleks atau molekul yang ukurannya lebih besar menjadi molekul yang lebih sederhana atau lebih kecil. Nah, pada pencernaan secara kimiawi dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Contohnya kamu perhatikan gambar ya. Jadi di dalam rongga mulut itu terjadi proses pencernaan kimiawi dengan mengubah amilum menjadi glukosa. Apa saja organ pencernaan dalam tubuh kita? Sebelum kita bahas satu persatu, perhatikan gambar sistem pencernaan berikut ini. Sistem pencernaan manusia terdiri dari organ utama atau saluran pencernaan dan organ aksesoris. Saluran pencernaan adalah saluran yang dilalui oleh bahan makanan, dimulai dari mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ aksesoris itu adalah organ yang membantu proses pencernaan makanan baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Terdiri dari lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas. Nah, sekarang kita bahas satu persatu organ pencernaan kita ya. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, yaitu senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim ptyalin. Enzim ptyalin ini berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Nah, di dalam mulut pencernaan terjadi baik secara mekanis maupun secara kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring yaitu saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Nah, pangkal faring ini terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis.
epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, sekarang bagaimana makanan bisa melewati kerongkongan? Makanan bisa melewati kerongkongan karena adanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan meremas dari otot kerongkongan yang berkontraksi yang mendorong makanan masuk ke lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Sedangkan secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Yang pertama yaitu asam klorida atau HCl, itu berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam, yaitu pH-nya sekitar 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua yaitu enzim pepsin yang akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, yaitu campuran dari polipeptid dan asam amino. Sedangkan enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan chymus atau bubur usus. Nah, chymus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus. Usus halus itu terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 0,25 meter. Usus tengah atau jejunum, panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum, panjangnya sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja, yaitu dengan dibantu oleh enzim. Dari mana asal enzimnya? Yaitu pada duodenum itu terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Nah, pankreas itu mengandung 3 enzim ya, atau mengeluarkan 3 enzim. Yang pertama yaitu amilase yang akan mencerna amilo menjadi maltosa, kemudian lipase yang akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, dan enzim tripsin yang akan mencerna protein menjadi polipeptid. Sedangkan getah empedu yang dihasilkan oleh hati itu berfungsi untuk mengemulsikan lemak, yaitu membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan kemudian dilanjutkan di jejunum. Pada bagian jejunum terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati, kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Nah, anak-anak, bagaimana usus dapat menyerap zat-zat makanan dengan sangat efektif? Coba kalian perhatikan gambar ya. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan baik bagian luar maupun bagian dalam yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Maha suci Allah yang telah merancang struktur-struktur usus halus seperti itu ya. Bayangkan apabila struktur usus itu datar permukaannya, maka penyerapannya juga tidak efektif dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah zat-zat makanan dicerna dan diserap di usus halus, maka sisa makanan akan masuk ke usus besar. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascenden atau kolon naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descenden atau menurun, serta berakhir pada anus. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa ini
berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Fungsi usus besar. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Nah, di dalam usus besar itu terdapat banyak sekali bakteri E. coli atau Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli ini mampu membentuk vitamin dan vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau itu disebut dengan tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Nah, anak-anak, untuk materi tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia sudah selesai ya. Jadi untuk tugas kalian yaitu berupa aktivitas 1, silakan perhatikan model penyerapan di usus halus. Untuk aktivitas ini kalian membutuhkan yang pertama yaitu kain katun ukuran 25 x 25 cm, kain handuk ukuran 25 x 25 cm. Yang ketiga yaitu wadah tempat menampung air. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama yaitu rendam kedua potong kain ke dalam mangkok berisi air selama 30 detik. Ambil kedua kain dari mangkok, siram kedua kain dengan air dari keran atau air mengalir selama 1 menit. Kemudian peras tiap kain ke wadah yang berbeda. Ukurlah jumlah air yang tertampung. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan ini, kemudian silakan kalian diskusi. Yang pertama yaitu kain apa yang menyerap air lebih banyak. Mengapa demikian ya? Silakan dijelaskan. Kemudian yang kedua, bandingkan permukaan kain handuk dengan permukaan dalam usus halus. Apa struktur yang membedakan keduanya? Kemudian setelah kalian diskusi dan menjawab bersama teman-temanmu, kalian bisa menyimpulkan. Nah, anak, selamat belajar ya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.